Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Dwi Anggara dari Program Studi Pendidikan Bisnis A, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi Chapter 9 Sistem Informasi Manajemen Bisnis tentang Achieving Operational Excellence and Customer Intimacy Enterprise Application, atau mencapai keunggulan operasional dan aplikasi perusahaan dengan pendekatan keintiman pelanggan. Adapun cakupan materi yang akan dibahas, yang pertama ini ada enterprise system yang terbagi menjadi sistem perusahaan, perangkat lunak perusahaan, nilai bisnis sistem perusahaan. Lalu yang kedua ada supply chain management system yang terbagi menjadi rantai pasokan, sistem informasi dan manajemen rantai pasokan, lalu perangkat lunak manajemen rantai pasokan, serta rantai pasokan global dan internet, dan juga nilai bisnis sistem manajemen rantai pasokan. Lalu untuk yang ketiga itu ada Customer Relationship Management System yang terbagi menjadi Customer Relationship Management. Lalu yang kedua ada perangkat lunak CRM. Yang ketiga ada operasional dan analisis CRM serta nilai bisnis CRM. Serta pembahasan yang keempat itu ada Enterprise Application, New Opportunities and Challenges yang terbagi menjadi tantangan aplikasi perusahaan dan juga aplikasi perusahaan generasi selanjutnya. Untuk pembahasan pertama ini mengenai enterprise system. Jadi yang pertama, apakah sistem perusahaan? Jadi sistem perusahaan ini dapat diartikan sebagai rangkaian prosedur, kebijakan, dan juga praktik-praktik yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengelola operasional bisnisnya secara efektif dan efisien. Jadi sistem perusahaan ini bisa mencakup berbagai aspek seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, pengembangan produk dan layanan, serta manajemen rantai pasokan. Untuk sistem perusahaan sendiri memiliki tujuan untuk memastikan bahwa perusahaan ini dapat mencapai tujuannya dengan cara yang terstruktur dan juga terukur. Dengan sistem yang baik, perusahaan dapat memaksimalkan efisiensi, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan begitu, sistem perusahaan ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dengan menyediakan informasi dan data yang akurat serta terkini, yang mana hal ini akan memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan pasar dan juga tren industri dengan lebih cepat dan efektif. Lalu di sini bisa dilihat ada gambar dari cara kerja sistem perusahaan. Eh, atau bisa juga disebut dengan Enterprise Resource Planning atau disingkat dengan ERP. ERP sendiri adalah sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan terpusat yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola berbagai proses bisnis seperti manufaktur, human research, keuangan, dan juga marketing. Nah, ERP ini memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan data dan proses dari berbagai departemen dan fungsi bisnis, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Nah, ERP ini juga membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk pembahasan selanjutnya ini ada perangkat lunak perusahaan. Perangkat lunak perusahaan adalah aplikasi atau program komputer yang digunakan untuk membantu pengelolaan operasional bisnis dalam sebuah perusahaan. Nah, berikut ini ada beberapa contoh perangkat lunak yang umum digunakan. Seperti yang pertama ini ada sistem manajemen informasi perusahaan atau Enterprise Resource Planning yang disingkat dengan ERP untuk mengelola proses bisnis inti seperti manufaktur, keuangan, dan sumber daya. Lalu ada juga sistem manajemen proyek untuk mengelola proyek dan tugas yang dilakukan oleh tim dalam perusahaan. Lalu ada sistem manajemen keuangan yang digunakan untuk mengelola keuangan perusahaan seperti akuntansi,
Lalu juga di sini ada perangkat lunak manajemen rantai pasokan atau supply chain management SCM untuk mengelola rantai pasokan dari pengadaan bahan baku sehingga pengiriman produk ini sampai ke tangan pelanggan. Lalu ada juga perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management (CRM) untuk mengelola interaksi dengan pelanggan termasuk pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Serta ada juga sistem manajemen dokumen untuk mengelola dokumen dan informasi dalam perusahaan seperti dokumen kontrak, rencana bisnis, dan kebijakan perusahaan. Lalu contoh yang terakhir ini ada perangkat lunak analisis data yang digunakan untuk menganalisis data dan informasi bisnis untuk membantu pengambilan keputusan. Sedangkan manfaat dari perangkat lunak perusahaan itu sendiri adalah dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional bisnis, lalu juga memungkinkan kolaborasi antar tim yang lebih baik dan juga memungkinkan pengambilan pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Baterainya habis. Nah, yang selanjutnya ini ada proses bisnis yang didukung oleh sistem perusahaan. Jadi, sistem perusahaan ini dapat mendukung berbagai proses bisnis yang berbeda-beda. Nah, berikut ini ada beberapa contoh dari proses bisnis yang didukung. Seperti yang pertama ini ada proses keuangan dan akuntansi yang termasuk seperti buku besar, hutang dagang, piutang usaha, aktiva tetap, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ini ada proses sumber daya manusia yang mana termasuk dari administrasi personalia, akuntansi waktu, penggajian, perencanaan dan pengembangan personil, dan juga yang lainnya. Yang ketiga ini ada manufaktur dan proses produksi yang mana termasuk ke dalam pengadaan, manajemen inventasi, inventaris, pembelian, pengiriman, perencanaan produksi, dan lain sebagainya. Serta yang terakhir ini ada proses dan penjualan pemasaran yang termasuk ke dalam proses pesanan, kutipan, kontrak, konfigurasi produk, penetapan harga, penagihan, pemeriksaan, pemeriksaan kredit, dan lain-lainnya. Jadi sistem perusahaan yang baik mengintegrasikan dan mengotomatisasi berbagai proses bisnis ini, yang mana hal ini akan memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan, dan juga mengoptimalkan kinerja keseluruhan. Lalu yang selanjutnya ini ada nilai bisnis sistem perusahaan. Jadi enterprise system atau sistem perusahaan memberikan nilai dengan meningkatkan efisiensi operasional maupun dengan memberikan informasi yang menyeluruh untuk membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik. Nah, perusahaan yang telah menggunakan sistem perusahaan ini akan menerapkan praktik dan data standar sehingga semua orang dapat melakukan dengan cara yang sama di seluruh dunia. Dengan sistem perusahaan ini juga dapat membantu dengan memproses permintaan pelanggan dengan cepat karena sistem mengintegrasikan pesanan, manufaktur, dan data pengiriman menjadi satu. Lalu manufaktur juga memiliki informasi yang lebih baik tentang produk apa yang telah dipesan konsumen, pengadaan komponen, ataupun jumlah bahan baku
untuk memenuhi pesanan aktual, pemesanan produksi, dan juga meminimalisir waktu bahkan komponen ataupun produk jadi dalam persediaan. Lalu di sini juga ada sistem perusahaan akan memberikan banyak informasi untuk pengambilan keputusan manajemen. Kantor pusat memiliki akses ke data penjualan, inventaris, dan produksi, lalu akan menggunakannya untuk membuat perkiraan penjualan dan produksi yang lebih akurat. Nah, perangkat lunak perusahaan ini dapat mencakup alat analitis untuk menggunakan data yang ditangkap oleh sistem supaya dapat mengevaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan. Data sistem perusahaan ini juga memiliki kesamaan definisi sebagai standar dan format yang diterima oleh seluruh organisasi. Perusahaan sistem memungkinkan manajemen untuk mengetahui bagaimana kinerja unit perusahaan tertentu dengan menentukan produk mana yang paling menguntungkan atau paling yang tidak menguntungkan, dan juga menghitung biaya untuk perusahaan secara keseluruhan. Lalu untuk pembahasan materi yang kedua ada supply chain management system. Nah, jadi untuk pembahasan pertama ini ada rantai pasokan. Rantai pasokan pada suatu perusahaan ini terdiri dari jaringan entitas dan operasi untuk memperoleh bahan baku, memproses sumber daya tersebut menjadi barang, antara barang jadi dan juga mengirimkan barang ke klien untuk menawarkan produk dan layanan dari titik asal ke konsumennya. Nah, rantai pasokan ini melibatkan pergerakan barang, informasi, dan nilai tambah dari pemasok bahan baku hingga konsumen akhir. Proses ini akan melibatkan beberapa tahapan dan pihak yang terlibat dalam mengelola aliran barang dan informasi tersebut. Nah, berikut ini ada tahapan dalam rantai pasokan. Jadi yang pertama ini dari pemasok akan diteruskan ke dalam produsen, yang mana dari produsen ini akan diteruskan lagi ke dalam pusat distribusi. Nah, dari pusat distribusi ini akan disebar ke perusahaan retail, yang mana terakhir dari perusahaan retail ini akan dibeli oleh pelanggan. Jadi saat barang bergerak melalui rantai pasokan, barang tersebut berubah dari bahan mentah menjadi produk setengah jadi, yang juga dikenal sebagai komponen atau suku cadang, yang mana kemudian menjadi produk jadi. Jadi fasilitas distribusi menerima barang jadi sebelum mengirimkannya ke pedagang dan pelanggan, sehingga pengembalian bergerak dari pembeli ke toko. Nah, di sini ada rantai pasokan dari Nike. Jadi yang pertama-tama ini pemasok bahan baku dari Nike ini bekerja dengan berbagai pemasok bahan baku di seluruh dunia untuk memenuhi kebutuhan produksinya seperti kain, busa, kulit, karet, dan komponen dari sepatu-sepatu yang mereka produksi. Lalu yang kedua ini pada pabrik dan kontraktor manufaktur. Jadi Nike ini memiliki pabrik-pabrik tersendiri dan juga menggunakan jasa kontraktor manufaktur di berbagai negara. Sedangkan untuk logistik dan distribusinya ini, setelah produksi selesai, maka Nike ini akan menggunakan jasa perusahaan logistik untuk mengatur pengiriman produk dari pabrik ke pusat distribusi di berbagai daerahnya. Lalu untuk saluran retail sendiri, Nike ini menjual produknya melalui berbagai saluran retail, termasuk toko-toko retail Nike sendiri ataupun toko olahraga dan pusat-pusat perbelanjaan. Sedangkan untuk konsumen akhir ini, produk Nike ini akan mencapai konsumen akhir yang terdiri dari individu, atlet, dan juga tim olahraga yang menggunakan produk mereka. Konsumen dapat membeli produk secara langsung di toko fisik ataupun sekarang bisa dibeli melalui platform online seperti e-commerce. Nah, jadi untuk pembahasan selanjutnya ini ada sistem informasi dan manajemen rantai pasokan. Supply Chain Management atau SCM ini adalah proses pengelolaan rantai pasokan yang dimulai dengan perolehan bahan baku, produksi, dan diakhiri dengan pengiriman barang jadi ke pelanggan.
Nah, pengembangan koneksi positif dengan pemasok adalah salah satu tujuan dari penerapan SCM di bisnis besar. Dengan melakukan hal ini juga diharapkan perusahaan mendapatkan bahan baku akan lebih sederhana dan akan meningkatkan hubungan antar bisnis. Nah, di sini juga ada efek bullwhip yang mana permintaan akan suatu produk dibelokkan saat mengalir dari suatu entitas ke entitas lain dalam rantai pasokan, yang mana merupakan salah satu masalah yang berulang dalam manajemen rantai pasokan. Efek bullwhip ini adalah fenomena di mana variasi permintaan di sepanjang rantai pasokan menjadi lebih besar seiring bergeraknya jauh dari konsumen akhir ke pemasok bahan baku. Dalam efek bullwhip ini, fluktuasi kecil dalam permintaan pelanggan dapat memicu fluktuasi yang lebih besar dalam pesanan dan persediaan di sepanjang rantai pasokan. Nah, jadi efek bullwhip ini dapat dikendalikan dengan menurunkan ketidakpastian penawaran dan permintaan ketika semua peserta dalam rantai pasokan ini memiliki informasi yang benar dan terkini. Jadi salah satu untuk mengendalikan efek bullwhip adalah dengan meningkatkan visibilitas dan berbagai informasi yang akurat dan terkini di antara semua peserta dalam rantai pasokan. Kolaborasi yang erat antara pemasok, produsen, distributor, dan pengecer ini sangat penting, serta menggunakan metode peramalan yang lebih akurat dan terkini dalam penyederhanaan rantai pasokan dalam rantai pasokan dalam membantu mengendalikan efek bullwhip. Jadi dengan meningkatkan transparansi koordinasi dan komunikasi di seluruh rantai pasokan, perusahaan ini dapat mengurangi efek bullwhip dan juga mencapai efisiensi yang lebih baik dalam pengelolaan rantai pasokan. Oke, untuk pembahasan selanjutnya ini ada supply chain management software. Jadi perangkat lunak manajemen rantai pasokan atau supply chain management software adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola aktivitas dan proses yang terkait dengan rantai pasokan suatu organisasi, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk ke pelanggan. Nah, perangkat ini juga dapat membantu organisasi dalam mengoptimalkan operasi mereka dengan mengidentifikasi dan mengurangi resiko, meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Beberapa fitur yang umum tersedia dalam perangkat ini dapat meliputi manajemen persediaan, manajemen produksi, manajemen pengiriman, manajemen pesanan, manajemen kualitas, manajemen resiko, dan pemantauan kinerja. Lalu ada berbagai jenis juga perangkat lunak manajemen rantai pasokan yang tersedia, mulai dari solusi yang dirancang untuk kebutuhan khusus hingga solusi yang bersifat umum dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Nah, contohnya aja kayak SIP, SCM, Oracle SCM, dan juga GDA software. Oke, yang selanjutnya ini ada Global Supply Chains and the Internet. Jadi Global Supply Chains and the Internet mengacu pada penggunaan internet dan teknologi digital dalam pengelolaan dan integritas rantai pasokan global. Nah, internet telah mengubah cara perusahaan beroperasi dan juga berinteraksi dalam rantai pasokan mereka yang mana hal ini akan memungkinkan kolaborasi yang lebih efisien, pertukaran informasi yang cepat, dan pengelolaan yang lebih baik dalam proses bisnis yang melibatkan pihak-pihak yang terletak di berbagai geografis. Nah, rantai pasokan global atau global chain supply ini dan internet saling terkait dalam banyak cara. Internet telah memfasilitasi pertumbuhan e-commerce dan perdagangan elektronik, yang mana hal ini akan memungkinkan pelanggan di seluruh dunia untuk membeli produk dari produsen dan pengecer di lokasi yang berbeda atau bahkan di berbeda negara sekalipun. Nah, sedangkan untuk tantangan utama dari globalization supply chains and the internet sendiri adalah yang pertama ini keamanan data dan privacy.
yang mana informasi yang sensitif dan penting dapat berpindah melalui banyak negara dan organisasi yang berbeda. Dan hal ini dapat meningkatkan risiko kebocoran data dan pelanggaran privasi. Lalu untuk tantangan yang kedua ini ada keandalan jaringan internet. Jadi jaringan internet ini dapat terganggu oleh masalah teknis ataupun kecelakaan dan serangan cyber yang mana hal ini akan mempengaruhi kemampuan rantai pasokan untuk beroperasi secara efektif dan efisien. Oke, yang selanjutnya ini pembahasan mengenai nilai bisnis sistem manajemen rantai pasokan. Jadi, sistem manajemen rantai pasokan ini membuat perusahaan untuk memotong proses rantai pasokan internal dan eksternal serta menyediakan manajemen informasi yang lebih akurat tentang apa yang harus diproduksi untuk disimpan ataupun dipindahkan. Nah, dengan menerapkan rantai pasokan ini juga akan berhubungan dan terintegrasi dengan sistem manajemen. Perusahaan dapat mencocokkan penawaran dengan permintaan, mengurai persediaan, atau bahkan meningkatkan layanan pengiriman dan mempercepat waktu produksi ke pasar. Dengan total biaya rantai pasokan ini akan mewakili sebagian besar biaya operasional bagi banyak bisnis dan di beberapa industri dengan mencapai angka 75% dari total produksi operasional anggaran. Nah, selain untuk mengurangi biaya, sistem manajemen rantai pasokan ini juga dapat meningkatkan penjualan. Kontrol pasokan yang tepat akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memiliki produk yang tepat untuk konsumen di waktu yang tepat pula. Nah, lalu di sini ada nilai bisnis sistem manajemen rantai pasokan. Bisa dilihat di sini ada gambar tentang perbedaan antara model berbasis push dan pull dalam rantai pasokan. Dalam model berbasis push sendiri, produksi yang didistribusi didasarkan pada estimasi permintaan di masa depan. Jadi, perusahaan dapat memproduksi barang berdasarkan ramalan dan memasarkannya ke pelanggan. Persediaan yang diproduksi kemudian akan didorong ke dalam rantai pasokan tanpa mempertimbangkan permintaan yang sebenarnya di pasar. Sedangkan dalam model berbasis pull, produksi dan distribusi dilakukan berdasarkan permintaan aktual dari pelanggan. Nah, barang hanya diproduksi saat ada pesanan yang diterima. Dalam rantai pasokan ini berjalan mundur atau pull dari permintaan pelanggan. Perusahaan yang menerapkan model ini cenderung lebih responsif terhadap perubahan permintaan pelanggan dan juga mengurangi resiko persediaan yang berlebihan dan kekurangan. Sedangkan untuk model berbasis push ini dapat digunakan dalam situasi di mana permintaan lebih relatif stabil dan juga perencanaan yang lebih jauh ke depan yang diperlukan. Nah, di sini juga ada rantai pasokan berbasis internet. Jadi rantai pasokan berbasis internet ini dapat diibaratkan sebagai sistem saraf logistik digital karena kemampuannya dalam hubungan perusahaan, jaringan perusahaan, dan e-market secara langsung melalui komunikasi multi arah. Dalam sistem ini, informasi dapat dikirim dengan cepat dan akurat di antara mitra dalam rantai pasokan, yang mana hal ini akan memungkinkan mereka untuk melakukan penyesuaian inventaris, pesanan, dan juga kapasitas dengan responsibilitas yang lebih cepat. Nah, dengan menggunakan internet ini sebagai sarana komunikasi dan teknologi digital sebagai alat pengelolaan informasi, rantai pasokan berbasis internet dapat menciptakan sebuah jaringan logistik yang responsif, efisien, dan adaptif. Yang mana hal ini akan memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan operasi rantai pasokan mereka dan juga meningkatkan efisien dan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada pelanggannya. Oke, untuk
pembahasan materi yang ketiga ini mengenai Customer Relationship Management. Yang pertama ada Customer Relationship Management atau bisa disebut juga dengan manajemen hubungan pelanggan. Jadi, manajemen hubungan pelanggan ini merupakan sebuah pendekatan bisnis yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan hubungan pelanggan mereka dengan cara mengelola interaksi dengan pelanggannya. CRM ini memiliki tujuan untuk membantu organisasi dalam menghadapi meningkatkan hubungan dengan pelanggan serta meningkatkan kepuasan pelanggan, sehingga hal ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan terhadap perusahaan dan meningkatkan pendapatan dari perusahaan itu sendiri. Nah, dengan adanya CRM ini juga dapat memeriksa kebutuhan pelanggan dengan kemudahan integrasi yang cakupan layanan pelanggan dan penjualan serta pemasarannya. Lalu yang selanjutnya ini ada Customer Relation Management Software. Jadi sistem CRM ini adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengontrol ataupun juga untuk mengendalikan aktivitas-aktivitas pra penjualan atau bahkan pasca penjualan yang terjadi dalam perusahaan. Nah, CRM ini dapat mencakup strategi pemasaran dan juga penjualan yang dirancang untuk meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan dan juga meningkatkan pendapatan perusahaan itu sendiri. Jadi secara keseluruhan, sistem dari CRM ini memiliki tujuan untuk membantu perusahaan dalam mengelola dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga meningkatkan pendapatan perusahaan atau keuntungan. Nah, lalu di sini ada CRM software. Jadi perangkat lunak yang ada pada CRM ini dapat mendukung keseluruhan proses bisnis yang ada pada perusahaan, yaitu proses penjualan, layanan, dan pemasaran. Dengan Jadi, analisis perangkat lunak, Customer Relationship Management atau CRM ini dirancang untuk mendukung keseluruhan proses bisnis yang melibatkan penjualan, layanan, dan pemasaran dalam perusahaan. Nah, analisis CRM ini menggunakan gudang data pelanggan atau platform analitik dan juga alat untuk menganalisis pelanggan data yang dikumpulkan dari titik sentuh pelanggan perusahaan dari berbagai sumber lainnya. Seperti bisa dilihat di gambar di sini ada dari sales, marketing, dan juga service. Lalu di sini yang selanjutnya ada cara kerja dan proses dari software CRM. Jadi yang pertama-tama ini perusahaan perlu mengidentifikasi kebutuhan bisnisnya dan memahami tujuan dari perusahaan yang ingin dicapai. Lalu langkah yang selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan pemilihan CRM software yang sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Serta yang tahap ketiga ini, setelah memilih CRM software, perusahaan perlu merencanakan dan juga merancang implementasi dari CRM. Lalu tahap implementasi melibatkan instalasi dan konfigurasi dari CRM software sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Untuk menggunakan CRM software itu sendiri, perusahaan perlu memindahkan data pelanggan dan juga prospek yang ada dalam suatu sistem yang ada pada CRM. Nah, setelah implementasi, penting untuk memberikan pelatihan kepada pengguna yang akan menggunakan dari CRM itu sendiri. Nah, setelah CRM software digunakan oleh pengguna, penting untuk memastikan adopsi dan pengelolaan yang efektif. Hal ini dapat melibatkan pemantauan pengguna serta memastikan integritas data dan keamanan. Nah, untuk tahapan terakhir ini adalah analisis dan perbaikan. Jadi, CRM software ini dapat memberikan berbagai laporan dan analitik untuk menganalisis
kinerja bisnis, dan juga respons pelanggan ataupun efektivitas dari strategi yang telah dirancang. Untuk pembahasan selanjutnya ini mengenai operasional dan analisis CRM. Jadi operasional CRM atau bisa disebut juga dengan CRM operasional termasuk ke dalam customer facing application atau aplikasi yang berhadapan secara langsung dengan pelanggan. Hal ini seperti alat yang digunakan untuk otomisasi tenaga penjualan, pusat panggilan, dan juga dukungan layanan pelanggan, serta otomisasi pemasaran. Nah, analytical CRM atau analisis CRM mencakup aplikasi yang menganalisis data pelanggan yang dihasilkan oleh operasional aplikasi CRM. Hal ini akan menyediakan informasi untuk meningkatkan kinerja bisnisnya. Aplikasi analisis CRM ini didasarkan pada data dari sistem CRM operasional, hubungan perusahaan dengan pelanggan, dan juga sumber lain yang telah diatur dalam data gudang ataupun platform analitik yang digunakan dalam online analytical process atau OLAP, atau bisa juga pemrosesan analitik online, penambahan data, serta teknik analisis data lainnya. Nah, data pelanggan akan dikumpulkan dalam organisasi yang digabungkan dengan data dari sumber lainnya. Dari data analisis ini untuk mengidentifikasi pola pembelian serta membuat segmen untuk pemasaran yang ditargetkan dan juga menentukan pelanggan yang menguntungkan ataupun yang menimbulkan kerugian. Keluaran penting lain dari CRM analitik adalah customer lifetime value terhadap perusahaan. Customer lifetime value sendiri adalah nilai seumur hidup pelanggan yang didasarkan pada hubungan antara pendapatan yang dihasilkan oleh pelanggan. Nah, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan juga melayani pelanggan seumur hidup diharapkan dari hubungan antara pelanggan dan juga perusahaan. Lalu di sini selanjutnya ada operasional dan analisis CRM. Jadi, analisis CRM ini menggunakan gudang data pelanggan atau platform analitik untuk alat menganalisis pelanggan data yang dikumpulkan dari titik sentuh pelanggan perusahaan dari sumber lainnya. Jadi, analisis dalam CRM ini melibatkan penggunaan data pelanggan ataupun platform analitik untuk menganalisis data pelanggan yang dikumpulkan dari berbagai titik. Nah, melalui analisis CRM yang efektif ini, perusahaan dapat mendapatkan wawasan yang berharga tentang pelanggan mereka, seperti meningkatkan pengambilan keputusan, mengidentifikasi peluang pertumbuhan, dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan, serta mengoptimalkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Lalu yang selanjutnya ini ada nilai bisnis CRM. Perusahaan dengan sistem manajemen hubungan pelanggan yang efektif memiliki lebih banyak manfaat, seperti kepuasan pelanggan yang meningkat atau berkurangnya biaya pemasaran secara langsung. Pemasaran juga lebih efektif mengenai biaya yang lebih rendah dan juga bagi pelanggan akuisisi dan retensi. Nah, informasi dari CRM ini dapat meningkatkan penjualan, pendapatan dengan mengidentifikasi pelanggan dan segmen yang paling menguntungkan untuk difokuskan pemasaran dan penjualan silang atau disebut juga dengan cross-selling. Untuk customer churn atau pengurangan pelanggan karena penjualan, layanan, dan pemasaran yang seharusnya merespon lebih baik terhadap kebutuhan pelanggan. Lalu yang kedua ini ada churn rate atau mengukur jumlah pelanggan yang berhenti menggunakan atau membeli produk ataupun jasa dari suatu perusahaan. Lalu yang terakhir ada the churn rate, sangat penting sebagai indikator perusahaan atau penurunan yang berbasis pelanggan perusahaan.
Oke, untuk pembahasan materi yang keempat ini mengenai enterprise application, new opportunities and challenging. Untuk tantangan oke, jadi yang pertama ini ada tantangan aplikasi perusahaan. Untuk tantangannya sendiri ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ini aplikasi perusahaan memerlukan perangkat lunak yang kompleks dan sangat mahal untuk dibeli dan diimplementasikan. Sedangkan untuk tantangan yang kedua ini, aplikasi perusahaan tidak hanya membutuhkan perubahan teknologi yang mendalam, tetapi juga perubahan yang besar mendasar dalam bisnis yang sedang beroperasi. Nah, jadi perusahaan ini harus membuat perubahan besar pada proses bisnis mereka untuk bekerja dengan perangkat lunak. Beberapa perusahaan ini telah mengalami masalah ataupun kerugian operasional yang sangat besar ketika pertama kali mengimplementasikan aplikasi perusahaan karena tidak memahami berapa banyak perubahan organisasi yang diperlukan. Lalu di sini ada contohnya. Jadi Kmart ini kesulitan membawa produk ke rak tokonya saat pertama kali mengimplementasikan itu teknologi supply management software. Jadi ini tidak bekerja dengan baik, yang mana sistem pelacakan pesanan Overstock.com turun selama seminggu penuh ketika perusahaan mengganti sistem buatan sendiri menjadi sistem perusahaan Oracle. Nah, karena perusahaan ini terburu-buru untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan tidak menyinkronkan proses perangkat lunak Oracle dengan benar untuk mencatat pengembalian uang pelanggan dengan sistem piutangnya, maka perusahaan ini mengalami kerugian sebesar 14,5 juta dolar pada tahun itu. Sebagai informasi tambahan, jadi Kmart ini adalah retail elektronik, mainan, pakaian, tempat tidur, furnitur, dan dekorasi rumah tangga yang sudah berskala nasional. Lalu untuk yang selanjutnya ini ada aplikasi perusahaan Next Generation. Jadi vendor perangkat lunak perusahaan besar telah menciptakan apa yang mereka sebut sebagai solusi perusahaan, suite perusahaan, dan suite e-business untuk membuat manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai pasokan, dan sistem perusahaan mereka, yang mana mereka bekerja sangat erat satu sama lain dan terhubung ke sistem pelanggan dan pemasok. Jadi solusi perusahaan ini umumnya mencakup modul-modul yang berbeda dan dapat digunakan untuk mengelola berbagai fungsi bisnis seperti manajemen hubungan pelanggan atau CRM, lalu juga manajemen rantai pasokan atau SCM, dan juga manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, SDM, manajemen produksi, dan juga lain sebagainya. Jadi setiap modul ini memiliki fungsi yang secara independen, tetapi juga terhubung dan berbagi data di antara satu sama lain. Nah, beberapa vendor terkemuka yang menyediakan solusi perusahaan atau juga situs e-bisnis ini termasuk Oracle, SAP, Microsoft Dynamics, Salesforce, dan juga lain sebagainya. Jadi setiap vendor ini biasanya menawarkan berbagai paket solusi dan juga modul-modul yang berbeda, sehingga perusahaan ini dapat memilih paket yang paling sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Oke, baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stop.